Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk ke chapter PPh pasal 22. Definisi dari PPh pasal 22 merupakan pajak yang dipungut atas pertama, aktivitas pembayaran, atas penyerahan atau pembelian barang yang dilakukan oleh institusi pemerintah atau BUMN tertentu. Kedua, aktivitas impor barang. Ketiga, aktivitas penjualan atau pembelian barang di industri tertentu. Dan yang keempat, aktivitas penjualan barang sangat mewah. Siapakah pemungut, penyetor, dan pelapor PPh pasal 22 atas aktivitas penyerahan atau pembelian barang? Yaitu pertama, bendahara pemerintah, kedua, bendahara pengeluaran, ketiga, kuasa pengguna anggaran atau pejabat penerbit surat perintah membayar untuk mekanisme pembayaran langsung. Dan yang keempat adalah BUMN tertentu. Sedangkan untuk pemungut, penyetor, dan pelapor atas aktivitas impor yaitu Bank Devisa dan Dirjen Bea dan Cukai. Sedangkan pemungut, penyetor, dan pelapor atas aktivitas di industri tertentu yaitu pertama, badan usaha yang ditunjuk kepala KPP untuk penjualan hasil produksi dalam negeri di industri semen, kertas, baja, dan otomotif ke distributor dalam negeri. Dan yang kedua yaitu produsen atau importir BBM, BBG, dan pelumas untuk penjualan komoditas tertentu. Ketiga, industri atau eksportir yang ditunjuk oleh kepala KPP untuk pembelian bahan hasil dari kehutanan, hasil dari perkebunan, hasil dari pertanian, hasil dari peternakan, dan hasil dari perikanan. Siapakah BUMN yang sebagai pemungut? Yaitu persero non-perbankan, yaitu contohnya Pertamina, PLN, PGN, perusahaan gas negara ya, Telkom, Garuda Indonesia, Pembangunan Perumahan, Wijaya Karya, Adikarya, Hutama Karya. Ini perusahaan kontraktor karya-karya. Dan yang terakhir adalah persero non-perbankan dalam bentuk Krakatau Steel. Dan yang ketiga adalah seluruh bank BUMN meliputi BNI, BRI, BTN, dan Bank Mandiri. Berikut tarif pajak PPh pasal 22 untuk aktivitas penyerahan barang yaitu tarifnya 1,5% dari harga pembelian. Sedangkan tarif PPh pasal 22 atas aktivitas impor yaitu 2,5% dari nilai impor bagi pengguna yang memiliki API, angka pengenal impor. Dan tarif pajak PPh pasal 22 sebesar 0,5% bagi pengguna API untuk impor kedelai, gandum, dan tepung terigu. Dan yang ketiga adalah tarif pajak PPh pasal 22 sebesar 7,5% dari impor bagi non-pengguna API. Dan yang keempat yaitu tarifnya 7,5% dari harga jual lelang untuk barang yang tidak dikuasai. Dan yang kelima adalah nilai impor atau shift cost, insurance, dan freight in, ditambah bea masuk dan pungutan lainnya. Pencatatan transaksi PPh pasal 22 bendaharawan negara dan impor
PPh pasal 22 dipungut bendaharawan negara atas transaksi pembelian, yaitu jumlah pajak yang dipungut oleh bendaharawan merupakan pengurang kas yang diterima dicatat sebagai pembayaran pajak di muka. Untuk PPN dan PPNBM tidak dicatat, namun bukti potongnya dimintakan untuk memperoleh restitusi pajak atau pengembalian kelebihan pajak. Selanjutnya, PPh pasal 22 atas impor, yaitu jumlah PPh pasal 22 yang dibayarkan dicatat sebagai pajak dibayar di muka. Sedangkan untuk bea masuk dan PPNBM menjadi penambah nilai persediaan. Contoh ya, Koperasi Medang Kamulan menerima pembayaran dari kantor Humas Pemprov atas penyediaan furniture berbahan kayu jati senilai 350 juta rupiah. Berapakah beban PPh pasal 22 dan bagaimana penjurnalannya secara periodik? Ini adalah transaksi penyerahan barang, maka tarifnya yaitu 1,5% dari harga pembelian. Maka beban PPh pasal 22-nya sebesar Rp5.250.000. Sekarang bagaimana jurnal dari pihak koperasi selaku penjual, yaitu jurnalnya pertama yaitu transaksi penjualannya 350 juta rupiah di kredit, debitnya adalah pajak dibayar di muka PPh pasal 22 sebesar Rp5.250.000 karena telah dipotong. Sisanya adalah kas yang diterima. Dan bagaimana jurnal bagi pihak Humas Pemprov? Pertama, furniture bertambah, di debit Rp350 juta. Selanjutnya, karena Humas Pemprov selaku pemotong, maka timbul hutang PPh pasal 22 Rp5.250.000. Selisihnya adalah kas yang dibayarkan. Karena ini adalah metode periodik, maka tidak perlu menjurnal HPP. Selanjutnya, contoh kedua, pencatatan transaksi bendaharawan negara. CV Pancala mengirimkan tagihan ke Pemprov Aceh atas pengadaan barang sebesar Rp225 juta termasuk PPN. Pengadaan barang tersebut dikenai pungutan PPh pasal 22 sebesar 1,5%, di mana HPP-nya atas barang tersebut yaitu Rp115 juta. Bagaimanakah CV Pancala melakukan penjurnalan? Yaitu pertama yaitu penjualan. Di sini disebutkan Rp225 juta ini sudah termasuk PPN. Berarti kita hitung untuk penjualan 100%-nya. Yaitu 100/110 karena PPN di Indonesia tarifnya adalah 10%. 100 kali 100/110 kali Rp220 juta sama dengan Rp200 juta. Kemudian contoh untuk soal transaksi impor. PT Kutai Kartanegara melakukan transaksi jual beli dengan Tenggarong Incorporation yang berdomisili di usahanya di luar negeri atas sebuah mesin cetak tanpa menggunakan api, di mana nilai kontrak diketahui sebesar $10.000 berdasarkan ketentuan FOB Shipping Point. PT Kutai Kartanegara mengasuransikan pengiriman tersebut dengan biaya premi sebesar 10% dari kontrak pembelian, dengan biaya pengangkutan senilai $1.500. Adapun biaya masuk dan pungutan lain masing-masing yaitu senilai 20% dan Rp5 juta. Kurs yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan yaitu Rp10.000 per dolar, sedangkan kurs BI-nya sebesar Rp9.500 per dolar. Berapakah besar beban PPh pasal 22?
Sebelum kita menghitung beban PPh pasal 22, kita hitung dulu nilai impornya yaitu sebesar DPP PPN. Pertama cost-nya, harga belinya yaitu 100 juta rupiah. Ini dari nilai kontraknya $10.000 dikali dengan kurs berdasarkan Menteri Keuangan yaitu Rp10.000 per dolar. Selanjutnya insurance yang ditentukan yaitu 10% dari kontrak pembelian. Berarti 10% dari kontrak pembelian 100 juta rupiah maka sama dengan 10 juta rupiah. Freight in, ongkos angkut sebesar 15 juta rupiah, ini dari $1.500 dikali 10.000 rupiah. Selanjutnya kita jumlahkan maka ketemu shift cost, insurance, and freight in. Totalnya 125 juta rupiah. Selanjutnya ada biaya masuk juga yaitu sebesar 20% dari shift. Maka 20% dari 125 juta rupiah sama dengan 25 juta rupiah. Kemudian ada pungutan lainnya sebesar 5 juta rupiah. Total nilai impor atau DPP PPN-nya sebesar 155 juta rupiah. Kita hitung beban PPh pasal 22 karena perusahaan tidak menggunakan API maka tarifnya 7,5% dari nilai impor. Dari ini ya, 155 juta rupiah ketemu 11.625.000 rupiah. Berikut ini adalah tarif pajak dari aktivitas di industri tertentu, misalnya penjualan hasil produksi dalam negeri, yaitu untuk kertas, industri kertas tarifnya 0,1% dari DPP PPN. Untuk industri semen, tarif untuk PPh pasal 22 yaitu 0,25%. Untuk industri otomotif, tarif PPh pasal 22-nya 0,45%. Untuk industri baja, tarif PPh pasal 22-nya 0,3%. Sedangkan untuk industri obat-obatan ya atau industri farmasi ini, maka tarifnya yaitu 0,3%. Sedangkan tarif pajak untuk aktivitas di industri tertentu untuk penjualan BBM, BBG, dan pelumas yaitu 0,25% dari harga jual BBM untuk penjualan ke SPBU Pertamina. Jadi dari Pertamina ke SPBU. Namun penjualan apabila BBM dijual ke SPBU non Pertamina atau pihak lainnya, misalnya Shell gitu ya. Ada ya beberapa lagi ya. Nah, itu tarif PPh pasal 22-nya 0,3%. Nah, selanjutnya untuk PPh pasal 22 untuk harga jual minyak tanah yaitu tarifnya 0,3%. Untuk aktivitas harga jual BBG 0,3% dan harga jual pelumas 0,3%. Untuk tarif 0,45% yaitu atas penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri oleh agen tunggal pemegang merek, agen pemegang merek, ini agen tunggal ya, ini agen pemegang merek atau importir umum. Sedangkan untuk pembelian industri kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan itu tarifnya yaitu 0,25%. Sedangkan untuk tarif pajak barang sangat mewah berdasarkan PMK nomor 253 PMK 03 2008 tarifnya yaitu 5% dari harga jual, tidak termasuk PPN dan PPNBM. Berikut pencatatan transaksi PPh pasal 22 industri tertentu. Pertama, pihak pemungut, yaitu pencatatannya mencatat pada saat penerimaan kas dan mengakui utang pajak, sebab harus disetor ke kas negara. Siapa yang mungut berarti dia harus setor ke kas negara. Selanjutnya, untuk pihak yang dipungut mencatat pembayaran PPh pasal 22 yang sudah dipotong oleh pihak pemungut, maka
Yang dipotong itu sebagai pajak dibayar di muka pada saat pembelian, sebab kewajiban perpajakannya telah terpenuhi. Contoh, untuk industri tertentu, Koperasi Holding mengadakan penjualan kepada Nyonya Sima atas 1000 rim kertas Flano dengan nilai total 77 juta rupiah, termasuk PPN, di mana diketahui pula bahwa atas pembelian bubur kertas sebagai bahan baku, perusahaan telah dikenai PPh pasal 22 senilai 200.000 rupiah. Berapakah PPh pasal 22 yang dipungut Koperasi Holding dan bagaimana penjualannya dengan metode periodik? Kalau metode periodik berarti penjualannya tidak ada penjualan HPP ya. Kita hitung dulu untuk beban PPh pasal 22-nya. Ini transaksi apa? Transaksi hasil penjualan industri kertas ya, maka tarifnya 0,1%. Nah, karena nilai 77 juta ini termasuk PPN, maka kita hitung penjualan sebelum PPN-nya, yaitu 100 dibagi 110, karena tarif PPN di Indonesia sebesar 10%. Kali 77 juta rupiah, maka tarif dikali penjualan sebelum PPN ya, 70 juta rupiah, maka ketemu PPN-nya 0,1% kali 70 juta rupiah sama dengan 70.000 rupiah. Jurnal yang dilakukan oleh Koperasi Holding ya, karena ini adalah transaksi penjualan secara kredit, maka pertama penjualan dulu, penjualan 70 juta rupiah, PPN keluarannya dulu yaitu 7 juta rupiah, 10% dari penjualan. Sedangkan untuk PPh pasal 22 utang yang telah dipotong dari Nyonya Sima selaku pembeli dan harus disetorkan ke kas negara ya, sebesar 70.000 rupiah. Totalnya yaitu piutang dagang. Berikut adalah sanksi tarif bagi WP yang tidak memiliki NPWP. Maka tarifnya lebih tinggi 100% untuk PPh pasal 22 tidak final. Contoh ya, CV Taruman Negara melakukan pembelian 5 keranjang ikan patin senilai Rp1.500.000 per keranjang untuk keperluan ekspor dengan biaya pengiriman sebesar Rp50.000 ditanggung dengan Tuan Mula Warman sebagai pedagang pengumpul. Jika Tuan Mula Warman tidak memiliki NPWP, berapa besar PPh pasal 22 yang dipungut oleh PT Kutai Kartanegara? Kita hitung tarifnya dulu, yaitu tarif PPh pasal 22 untuk transaksi penjualan hasil perikanan tarifnya 0,25%. Karena Mula Warman tidak memiliki NPWP, maka 0,25% kali 100%, maka tarifnya 2 kali lipat ya, jadi 0,5%. Maka PPh pasal 22-nya yaitu 0,5% dikali 5, karena 5 keranjang kali harga sekeranjangnya 1 juta. Saya ulang ya, maka beban PPh pasal 22 sama dengan 0,5% kali 5 keranjang, di mana harga per keranjangnya Rp1.500.000, maka ketemu Rp37.500. Kapan saat terutang dan pelunasan PPh pasal 22? Pemungutan pajak terutang dilakukan saat pembayaran kecuali ditetapkan berkelainan oleh Menteri Keuangan. Pengecualian tersebut antara lain pertama, untuk kegiatan impor yaitu saat pembayaran bea masuk, kecuali jika pembayaran bea masuk ditunda atau dibebaskan. Pemungutan dilakukan saat penyelesaian pemberian
pemberitahuan impor barang. Dan yang kedua yaitu kegiatan pembelian barang pada saat pembayaran. Untuk pembelian hasil produksi yaitu saat penjualan. Untuk penjualan hasil produksi atau pengolahan barang yaitu pada saat penerbitan delivery order. Untuk penyetoran hasil pungutan dilakukan ke bank persepsi atau kantor pos. Berikut objek yang dikecualikan dari pemungutan PPh pasal 22. Pertama, impor barang atau penyerahan barang yang berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang tidak terhutang PPh. Kedua, impor barang yang dibebaskan dari pemungutan bea masuk dan atau PPN. Ketiga, impor sementara jika pada waktu impornya nyata-nyata dimaksudkan untuk ekspor kembali. Artinya impornya ini ditujukan untuk ekspor. Kemudian impor kembali yang meliputi barang-barang yang diimpor kembali dalam kualitas yang sama atau barang yang telah diekspor untuk perbaikan, pengerjaan, dan pengujian yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh Ditjen Bea dan Cukai. Selanjutnya yang kelima yaitu pembayaran atas pengadaan barang bagi institusi pemerintah jika berjumlah maksimal 2 juta atau bagi BUMN maksimal 10 juta rupiah dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah. Atau jika ditujukan untuk pembelian BBM, listrik, BPG, pelumas, air minum atau PDAM, dan benda pos meliputi perangko dan materai. Keenam yaitu pembayaran untuk pembelian gabah atau beras oleh Perum Bulog. Kemudian emas batangan yang akan diproses untuk menghasilkan barang perhiasan dari emas yang ditujukan untuk ekspor. Selanjutnya pembayaran untuk pembelian barang sehubungan dengan penggunaan dana BOS, bantuan operasional sekolah. Contoh, PT Kalingga menandatangani kontrak dengan pemerintah Kota Pasuruan untuk melakukan penyediaan ATK sebesar 110 juta rupiah. Diminta berapa besar beban PPh pasal 22, dan yang kedua diminta jika kontrak tersebut meliputi penyediaan 1000 lembar perangko di mana nilai nominalnya 6.000 perangkonya, berapakah besar beban PPh? Pertama kita jawab yang A, berapa besar beban PPh? Yaitu ini adalah transaksi penyerahan barang. Tarifnya 1,5% kali senilai pembelian 110 juta rupiah. Maka sama dengan 1.650.000 rupiah. Untuk transaksi B, karena ada barang perangko, di mana perangko ini adalah barang yang dikecualikan dalam pemungutan PPh pasal 22, maka kita hitung beban pasal 22-nya 1,5 kali 100, pembeliannya adalah 110 juta dikurangi perangkonya ini adalah pengecualian PPh pasal 22. Pengecualian memerlukan bukti berupa surat keterangan bebas PPh 22 yang diterbitkan oleh Dirjen Pajak
Untuk pertama, impor barang atau penyerahan barang yang tidak terutang PPh. Dan yang kedua adalah emas batangan yang diproses untuk menghasilkan perhiasan untuk diimpor. Pelaksanaan pengecualian dari pemungutan PPh pasal 22 atas impor barang yang dibebaskan dari pemungutan bea masuk dan PPN serta impor sementara dilakukan oleh Dirjen Pajak dan Cukai dengan cara yang diatur oleh Dirjen Pajak dan Cukai atau Dirjen Pajak. Pengecualian atas hal lain tidak memerlukan surat keterangan bebas.